Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Hadirin pada jamaah salat maghrib Masjid Al-Maghfirah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillahirabbil alamin pada kesempatan malam hari ini kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita laksanakan salat maghrib secara berjamaah dan kita sambung dengan taklim kita melalui kitab Syajaratul Ma'arif. Mudah-mudahan atas keikhlasan hati kita semuanya di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini, betul-betul ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memberikan sekian banyak petunjuk dan juga bimbingan pendidikan kepada kita sekalian, sehingga kita mampu untuk mengenal mana yang hak, mana yang batil, mana yang larangan, mana yang perintah, mana yang halal, mana yang haram, dan lain sebagainya. Semuanya adalah karena uswah dan qudwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmatullah, tidak ada sebuah ilmu yang sangat penting yang harus kita miliki semuanya kecuali ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebaik-baik manusia itu pada jamaah adalah manusia yang irfan, manusia yang mengenal Allah, manusia yang dekat dengan Allah, manusia yang ma'rifatullah. Itulah sebaik-baik manusia. Karena pada hakikatnya para jamaah tidak ada kebahagiaan yang hakiki yang dapat kita raih, dan kemudian kebahagiaan hakiki itu juga akan menghantarkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki yang sebenarnya dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita mengenal Allah itu para jemaah akan mampu menghantarkan kita untuk memiliki sikap ihsan,
Jadi kalau agama itu ada 3 tingkatan, Islam, iman, yang paling tinggi itu ihsan. Jadi dengan kita mengenal Allah itu akan mampu menghantarkan kita pada tingkatan agama yang paling tinggi, yaitu ihsan. Ihsan itu artinya para jamaah kita selalu berada dalam posisi yang baik, kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun juga. Posisi yang baik, kapanpun, dimanapun, dan dalam suatu situasi apapun juga itu, para jamaah, yang justru sekali lagi akan membahagiakan hidup kita. Jadi dengan kita menjadi orang yang baik itu jamaah, itu akan membahagiakan hidup kita. Karena orang yang memiliki sikap ihsan ini akan meninggalkan yang namanya permusuhan, akan meninggalkan yang namanya saling cerai-berai, fitnah, memfitnah, meninggalkan kedoliman. Dan demikian pula dengan perilaku serta perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya. Itu akan tertinggalkan dengan kita selalu berada dalam kondisi ihsan, dalam posisi ihsan itu. Jamarahumullah, setelah kita memiliki ihsan, selalu dalam posisi yang baik karena kita sudah mengenal Allah, dekat dengan Allah, ma'rifatullah. Maka berikutnya para jamaah, urutan berikutnya, saya dengan jenengan juga harus memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran maupun hukum-hukum yang ada di dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman. Demikian pula dengan apa yang dijanjikan atau yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kafir dan orang-orang yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya para jamaah akan kita ketahui karena kita mengenal hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah rahimakumullah, buah dari mengetahui Sang Maha Rahman Allah Subhanahu wa taala itu, kita semuanya akan memiliki kondisi rohani yang sangat tinggi. Itu merupakan buah daripada kita mengenal atau mengetahui Sang Maha Rahman Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dalam kondisi rohani yang sangat tinggi. Pada saat rohani kita ini dalam posisi yang sangat tinggi itu pada jamaah, maka berangkat dari situ gerak-gerik kita juga akan baik. Ucapan kita juga akan baik. Perilaku kita selalu berupaya untuk melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan segala aktivitas apapun yang kita lakukan ini, yang kita tonjolkan adalah untuk mendapatkan kenikmatan di negeri akhirat kelak. Kenikmatan ukhrawi. Itu saat kita sudah memiliki kondisi rohani yang sangat tinggi dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Allah, itu buah
kita mengetahui Sang Maha Rahman. Lalu apa buah pengetahuan kita tentang hukum-hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran itu? Apa buahnya? Kita akan menjauhi larangan-larangan Allah. Kita akan menjauhi perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Bahkan selalu kita berupaya dengan mengetahui hukum-hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran itu. Kita selalu berupaya untuk mengikuti perilaku-perilaku yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dengan kita paham tentang janji dan ancaman Allah. Ya, sebagaimana yang Allah jelaskan pula di dalam Al-Quran. Maka buahnya para jemaah, kita bisa mengambil pelajaran dari apa-apa yang terjadi pada orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Demikian pula kita akan dapat mengambil pelajaran apa-apa yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang selalu melakukan ketaatan, bahkan selalu melaksanakan perbuatan yang ihsan. Bagaimana kaum terdahulu yang harus dihancurkan oleh Allah dengan dibaliknya bumi, dengan terjadinya banjir bandang, dan demikian pula dengan sekian banyak contoh-contoh yang dialami oleh manusia yang selalu melaksanakan kemaksiatan, kemungkaran, dan bahkan kedzaliman. Jazakumullah. Demikian pula dengan kita mengerti akan hinanya dunia ini, akan kefanaannya dunia ini, maka kita akan menghinakannya dan kita akan senantiasa menjauhi atau kita akan senantiasa berupaya untuk dapat menghindari godaan gemerlapannya kehidupan dunia ini. Jazakumullah. Kalau seseorang itu kemudian dalam hidupnya itu yang menjadi tujuannya adalah sekedar kemewahan kehidupan dunia dan kemudian melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, justru tidak menyebabkan dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka para jamaah, kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah dawuh, ala inna dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wa aliman aw muta'alliman. Kata Rasulullah, ingatlah, sesungguhnya dunia itu semuanya terlaknat. Mal'unun ma fiha, terlaknat pula apa yang ada di dalamnya. Illa dzikrullah, kecuali orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Kecuali orang-orang yang selalu zikir kepada Allah. Wa ma walahu, dan apa yang mengiringinya. Juga wa aliman, orang-orang yang selalu mengajarkan ilmu, al muta'alliman, atau orang-orang yang selalu belajar ilmu. Itu saja yang tidak terlaknat. Jadi kata Rasulullah para jamaah, dunia ini semuanya terlaknat. Apapun yang ada di dalamnya, illa dzikrullah, kecuali orang-orang yang selalu zikir kepada Allah, orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Demikian para pengajar ilmu, demikian orang-orang yang belajar ilmu, itu saja yang tidak terlaknat. Maka kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran pada jemaah, apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat An-Nahl,
ayat yang ke-112 Allah dawuh Bismillahirrahmanirrahim وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rizki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Jadi jemaah Allah, melimpahnya harta kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian tidak kita ikuti dengan mensyukuri nikmat Allah tersebut. Justru kita kufur terhadap nikmat Allah tersebut. Malah dengan banyaknya harta kekayaan menyebabkan kita jauh dengan Allah, melupakan Allah. Maka akibatnya apa para jamaah? Allah menimpakan azab, ya, sebagaimana yang tersebut di dalam ayat tadi, ya. Sehingga kemudian para jemaah, tentu itu yang dimaksud gemerlapnya dunia yang menyebabkan kita justru jauh dari Allah, itu yang harus kita hindari, maksudnya begitu. Tapi kalau dengan gemerlapnya dunia, kemewahan yang ada pada diri kita justru menjadi wasilah bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya monggo, baik-baik saja. Untuk membantu pembangunan masjid, mushola, untuk membantu perluasan lembaga-lembaga pendidikan Islam, pesantren-pesantren, rumah perlindungan untuk anak yatim piatu, dan lain sebagainya, itulah yang sangat kita harapkan. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, memang benar apa yang disampaikan Rasulullah bahwa ala inna dunya mal'unah. Ingatlah sesungguhnya dunia itu semuanya terlaknat, bahkan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya, kecuali justru kita selalu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah Allah, karena itu buah dari penuhnya hati kita dengan mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala dan menolak sesuatu yang bersifat dunia, bahkan meninggalkan teman-teman atau saudara-saudara yang menyebabkan kita juga jauh dari Allah, maka menempuh jalan yang benar untuk memutus mata rantai gemerlapnya dunia yang akan menyebabkan kita jauh dari Allah, yang akan menyebabkan kita lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah tindakan yang sangat tepat. Oleh sebab itu para jamaah, kalau dalam kajian dalam kitab-kitab yang lain itu memang manusia ini para jamaah membutuhkan 3 kebutuhan pokok yang tidak mungkin bisa lepas dari 3 kebutuhan pokok ini. Yang dalam bahasa lainnya dikatakan yang pertama namanya kebutuhan teogenis. Kebutuhan akan adanya Tuhan. Tidak mungkin manusia itu tidak butuh Tuhan itu jemaah.
Walaupun mungkin ngapunten ada yang menuhankan selain Allah, tapi tetap butuh Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya dengan panjenengan dikehendaki oleh Allah dengan diberikan hidayah bertuhankan kepada Tuhan yang maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau para jamaah membaca surat Yunus ayat yang ke-99, ternyata tidak semua manusia itu para jamaah dikehendaki oleh Allah untuk dijadikan orang yang beriman kepada Allah. Sehingga mulai dunia ini ada sampai nanti terjadinya hari kiamat, maksud saya sebelum terjadinya hari kiamat, ya ada kelompok yang namanya mukmin, ada kelompok yang namanya kafir, ada kelompok di antara mukmin dengan kafir yang namanya munafik. Itu akan selalu ada sepanjang kehidupan manusia ini, kapanpun dan dimanapun juga. Karena memang Allah tidak menghendaki semuanya menjadi hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sekali lagi para jamaah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita termasuk manusia yang dikehendaki oleh Allah untuk beriman kepadanya. Maka iman kita yang nilainya sangat mahal, bagaikan intan yang begitu sangat berharga, mutiara yang begitu sangat mahal ini para jamaah, monggo betul-betul kita jaga. Jangan sampai karena kepentingan-kepentingan sesaat sampai kemudian kita gadaikan iman kita, naudzubillah min dzalik. Karena sekali lagi jemaah, tidak ada kebahagiaan, bahkan puncak kebahagiaan kecuali dengan kita dekat dengan Allah, mengenal Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah rahmatullah, maka dengan kita selalu mengedepankan Allah dalam hidup ini para jamaah, tentu kemudian hal itu akan menjadi sebab hati kita ini terpatri hanya mencintai Allah, hanya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang langkah-langkah seperti yang kita sampaikan tadi betul-betul sudah kita laksanakan. Bapak Ibu para jamaah rahmatullah, maka kita tidak akan mengedepankan yang utama daripada yang lebih utama, kecuali bagi orang-orang yang tidak berpengetahuan dan tidak mengerti urutan-urutan hal-hal yang utama. Apa para jemaah? Mengedepankan yang utama daripada yang lebih utama itu hanya dilakukan oleh orang yang tidak berpengetahuan atau orang yang bodoh dan tidak mengerti urutan-urutan hal yang utama. Ya urutan-urutan hal yang utama yang paling atas, yang paling utama kembali kita harus mengenal Allah, dekat dengan Allah, ma'rifatullah. Itu hal yang paling utama dari utama-utama yang lain. Subhanallah. Dengan sikap seperti yang kita lakukan itu, maka kita akan selalu saja sibuk ya, untuk melakukan hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah, dan kita juga akan selalu sibuk untuk meninggalkan urusan-urusan dunia yang akan dapat menjadi sebab kita jauh dengan Allah. Apalagi pada jamaah, kalau kita semua mengetahui tentang kemuliaan negeri akhirat dibandingkan negeri dunia ini, Masya Allah, dunia ini tidak ada apa-apanya jamaah dengan kemuliaan negeri akhirat, dengan kebahagiaan negeri akhirat, dengan hal-hal yang luar biasa saat nanti kita sama-sama di negeri akhirat itu dibandingkan dengan kehidupan dunia kita itu.
Maka oleh sebab itu pada jamaah, mari kita jaga diri kita dalam hidup ini pada jamaah. Jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh terhadap Allah, tidak mengenal Allah. Karena bahayanya kebodohan kita dengan kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala itu pada jamaah. Karena bahayanya kebodohan kita dengan kita tidak mengenal hukum-hukum Al-Qur'an dan yang ada di dalam hadis itu pada jamaah. Tentu pada jamaah itu akan menyebabkan kita selalu berbuat kemaksiatan. Dan orang-orang yang selalu berbuat kemaksiatan itu jamaah, Masya Allah, hidupnya di dunia juga akan sengsara, apalagi nanti hidup di akhirat. Maka para jamaah hukumullah, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43. Surat Az-Zukhruf ayat yang ke-70 sampai ayat yang ke-71. Itu Allah dawuh untuk negeri akhirat itu para jamaah, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun yudhafu alaihim bisikhafim min dhahabin wa akwab وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. Kata Allah, untuk kebahagiaan negeri akhirat dengan surganya itu jemaah, masuklah kamu ke dalam surga. Kamu dan pasanganmu akan digembirakan. Kepada mereka yang ada di dalam surga itu jemaah, diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas. Dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Masya Allah. Itulah kebahagiaan di negeri akhirat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ayat ini para jamaah, jangan sampai nanti kita disuruh masuk surga oleh Allah itu sendirian. Ya. Karena dalam ayat ini, masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasanganmu. Memang tidak ada kebahagiaan yang hakiki di saat nanti di akhirat sama-sama antara seorang suami dan istri, bahkan anak cucu kita sama-sama berada di surga Allah itu, Masya Allah. Itu menjadi puncak kebahagiaan yang luar biasa. Saat kita sudah di dalam surga itu para jemaah, bidadari membawa piring-piring yang terdiri atau yang terbuat dari emas. Apapun yang kita inginkan, baru bahasa Jawanya kerentak saja dalam hati, sudah datang. Dalam kondisi yang bahagia, yang senang seperti itu jemaah. Itu kata Allah dalam ayat tadi, wa antum fiha khalidun, dan kamu semuanya di dalamnya adalah kekal abadi. Bapak Ibu para jamaah Allah, sehingga digambarkan kenikmatan surga itu la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala hatara fi qalbi bashar. Tidak pernah mata kita melihat keindahan apapun bagaikan indahnya surga Allah Subhanahu wa taala. Jenengan semua pernah pergi ke luar negeri, ke Eropa, kemana-mana, yang menurut jenengan, wah ini sangat indah. Mungkin tamannya,
yang dihiasi dengan bunga-bunga yang sangat indah sekali, atau bangunan-bangunan yang menurut kita sangat luar biasa, maka kata Rasulullah, itu semua jamaah tidak akan pernah kita jumpai di dalam surga, karena memang apa yang pernah kita lihat waktu kita hidup di dunia ini, tidak ada yang ada di dalam surga. Begitu indahnya surga Allah. La ainun ra'at, tidak pernah mata kita melihat apapun keindahan di dunia ini bagaikan indahnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wala udhunun sami'at, tidak pernah telinga kita mendengarkan bunyi yang seindah apapun, yang senyaring apapun, yang seenak apapun, bagaikan nyaringnya bunyi-bunyian yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wala hatara fi qalbi bashar, tidak pernah hati kita terlintas kegembiraan apapun saat kita hidup di dunia ini jamaah, bagaikan rasa gembiranya kita nanti ketika di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu para jamaah, dengan janji Allah yang seperti itu, masa iya kemudian kita ini masih harus mengerlingkan hati kita urusan dunia mboten enten-entek ini. Jadi saat-saat seperti ini para jamaah, seharusnya kita sudah berubah pola pikir kita, bahwa kehidupan dunia memang harus kita nikmati, tapi ingat bahwa kehidupan akhirat jauh lebih harus kita nikmati, dan itu harus dipersiapkan di saat kita masih hidup di dunia seperti sekarang ini. Atau dengan bahasa mudahnya, bahasa tataran manusianya para jamaah, surga itu harus kita siapkan sekarang ini. Siapkan proposalnya, siapkan segala sesuatunya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat nanti. Jadi bisa kita manage surga Allah itu saat kita masih hidup di dunia ini. Apalagi kalau jenengan semua membaca surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23. Begitu jelas syarat untuk mencapai surga Allah. Langkah-langkahnya begitu konkret, dan itu bisa panjenengan lakukan saat kita masih hidup di dunia ini. Mulai dari qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam melakukan salatnya. Ayat 1 dan 2 jelas. Untuk mendapatkan jannatul firdaus, surga firdaus, pertama memang kita harus menjadi orang yang mukminun, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Syarat yang kedua apa? Dalam ayat yang kedua, saat kita menjalankan sholat, mendirikan sholat para jamaah, tuntutannya, perintahnya dari Allah harus khashi'un, khusyuk. Saat kita menjalankan sholat, saat kita mendirikan sholat harus yang khusyuk. Sering kita tanyakan, khusyuk itu sulit apa sulit jamaah? Mesti jawabnya sulit Ustaz. Kalau saya jawabnya tidak, tapi sungguh sangat sulit. Tapi sangat sulit untuk khusyuk itu. Maka perlu terus kita latih. Maka perlu terus kita berupaya untuk dapat melaksanakan sholat dengan khusyuk sebagai syarat yang kedua, agar kita di akhirat nanti mendapatkan jannatul firdaus. Dan sampai syarat yang berikutnya ada di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 itu. Bapak Ibu para jemaah rahmatullah, kebodohan kita akan Allah itu akan membuahkan semua kebalikan
pengetahuan tentang Allah. Akan menghantarkan pada keabadian di nerakanya Allah. Dan akan menghantarkan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi kebodohan kita akan Allah itu jemaah akan membuahkan semua kebalikan pengetahuan tentang selain Allah. Bahkan akan menghantarkan pada keabadian di neraka serta menimbulkan serta mendatangkan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kita tidak mengenal Allah berarti kita jauh dari Allah. Bahkan mungkin bisa saja na'udzubillah tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu para jemaah bukan sekedar kita harus mengenal Allah. Dan jangan sampai kita bodoh pengetahuan kita tentang Allah. Tapi kita juga diwanti-wanti para jemaah. Diharapkan para jemaah jangan sampai juga kita ini bodoh dengan sifat-sifat Allah. Apa sifat-sifat Allah itu? Ya, yang termaktub di dalam Asmaul Husna itu. Jangan sampai kita juga tidak paham tentang sifat-sifat Allah. Sebab kalau saya dengan panjenengan ini tidak paham tentang sifat-sifat Allah, maka tidak akan pernah dalam hidup ini kita bisa menjadi orang baik jemaah. Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Allah itu Al-Karim, Allah itu Al-Qahar, Allah itu As-Sabur, dan seterusnya. Sifat-sifat yang sangat baik. Dengan kita mengenal sifat-sifat Allah itu, maka menyebabkan saya dengan panjenengan sekali lagi jemaah juga akan menjadi orang-orang yang baik sebagaimana sifat-sifat Allah yang baik yang dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Termasuk Al-Alim, Allah itu sangat mengetahui, sangat cerdas, sangat pintar. Maka jangan sampai kita juga tidak menjadi orang yang mengerti tentang ilmu yang terkait dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kebodohan kita tentang dunia itu para jemaah, maka tidak mengapa. Ya. Artinya tidak mengapa itu tidak sebahaya jika kita ini bodoh terhadap Allah. Tetapi dengan kita bodoh ya, terhadap dunia, tidak mengerti akan hinanya dunia, apa yang terjadi jemaah? Tentu kita akan selalu mabuk dunia. Ya, karena kita tidak mengerti tentang hinanya dunia, akhirnya menyebabkan kita selalu mabuk dunia. Maka para jemaah rahmatullah, demikian dengan kebodohan kita terhadap negeri akhirat akan menjadikan kita selalu mendahulukan urusan dunia dan akan mengakhirkan urusan akhirat. Padahal urusan akhirat itu jelas nih para jamaah harus didahulukan sebelum kita urusan dunia. Akhirat harus didahulukan. Justru pada Allah dengan menggunakan fi'il amar wabtaghi, carilah untuk urusan akhirat. Tapi untuk urusan dunia, bukan amar, bukan fi'il amar. Hanya kalimat berita. Wala tansa. Jangan kau lupakan juga bagian kenikmatanmu hidup di dunia ini. Sekedar jangan kau lupakan. Tapi untuk akhirat, wabtaghi, harus dicari jamaah. Kalau urusan akhirat ini tidak kita cari jamaah, tidak akan pernah dapat. Kapan kita punya waktu yang enak, yang longgar, terus bisa ngaji dengan aktif, bisa baca Al-Quran dengan istiqomah, bisa wirid dengan istiqomah. Kapan jamaah? Kalau tidak kita paksa. Tidak pernah kita ini memiliki waktu yang longgar gitu. Kalau tidak kita manage sendiri waktu kita untuk kehidupan, untuk kepentingan kehidupan kita,
di akhirat kelak. Akhirnya para jamaah Allah, kalau saya dengan jenengan juga tidak mengenal hari-hari Allah, hari-hari Allah itu maksudnya hari kiamat, maka itu akan menyebabkan kita lalai dan menyebabkan kita tertipu serta menyebabkan kita berani untuk selalu bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Allah, mudah-mudahan beberapa hal yang kita sampaikan bisa menambah wawasan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya nanti saat menghadap kepada Allah, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.